Leo dan Daniel tersingkir menyakitkan di Malaysia Masters 2026 karena kesalahan sendiri yang sangat fatal di poin-poin kritis melawan wakil Cina. Halo Sobat Badminton, kembali lagi di kanal kesayangan kita yang selalu memberikan informasi paling hangat dari dunia bulu tangkis dunia. Kabar mengejutkan datang dari Axiata Arena kawan-kawan semua. Ganda putra andalan kita, Leo Rolicarnando dan Daniel Martin, baru saja memberikan pernyataan yang bikin kita semua geleng-geleng kepala setelah kalah di babak pertama Malaysia Masters 2026 ini. Wah, benar-benar tidak terduga ya. Padahal kita semua tahu kalau pekan lalu mereka baru saja naik podium tertinggi di Thailand Open 2026. Tapi kenapa sekarang malah langsung kandas di babak pertama oleh pasangan Cina yang relatif masih muda, yaitu Hu Keiwan dan Lin Xiangyi. Ini benar-benar drama yang luar biasa di awal turnamen BWF Super 500 ini. Betul sekali. Skornya pun sangat ketat kawan-kawan, yaitu 19-21, 21-13, dan 15-21. Bayangkan saja, mereka dipaksa bermain drama 3 game yang sangat melelahkan, tapi akhirnya harus mengakui keunggulan lawan. Hu Keiwan dan Lin Xiangyi sepertinya benar-benar berhasil melakukan revans yang sempurna setelah kalah dari Leo dan Daniel pekan lalu di Thailand. Dan yang lebih menarik lagi adalah pengakuan jujur dari Leo dan Daniel sendiri. Mereka tidak mencari alasan lain seperti kebugaran atau kondisi fisik kawan-kawan. Daniel Martin secara terang-terangan menyebutkan bahwa biang kerok kekalahan mereka adalah banyaknya kesalahan sendiri yang mereka buat di lapangan, terutama saat poin-poin kritis di game ketiga yang menentukan segalanya. Iya, Daniel bilang kalau Hu dan Lin bermain jauh lebih baik hari ini. Kesalahan di poin kritis itu memang sangat fatal ya dalam bulu tangkis tingkat tinggi seperti ini. Satu kesalahan saja bisa meruntuhkan mental dan momentum yang sudah dibangun dengan susah payah sejak game pertama. Apalagi ini adalah babak pertama, di mana adaptasi lapangan biasanya masih menjadi tantangan tersendiri bagi para pemain. Leo Rolicarnando juga menambahkan kalau penampilan mereka hari ini memang sangat jauh dari harapan kawan-kawan. Dia merasa mereka harus lebih cepat lagi dalam beradaptasi dengan perubahan-perubahan kondisi di lapangan Axiata Arena yang mungkin saja berbeda dari turnamen sebelumnya. Pengambilan keputusan yang lambat atau salah bisa berakibat fatal seperti yang kita lihat tadi. Tapi Sobat Badminton, jangan langsung berkecil hati ya. Leo dan Daniel menjadikan momen pahit ini sebagai pelajaran yang sangat berharga sebelum mereka tampil di rumah sendiri, yaitu Indonesia Open 2026 yang akan berlangsung pada awal Juni nanti. Mereka berjanji akan berlatih jauh lebih keras lagi untuk mengevaluasi semua kekurangan yang ada. Benar, evaluasi adalah kunci utama kawan-kawan. Mereka harus segera memperbaiki komunikasi dan ketajaman pukulan agar tidak lagi melakukan kesalahan yang tidak perlu di masa depan. Apalagi turnamen di Indonesia nanti tekanannya akan jauh lebih besar karena bermain di depan publik sendiri yang sangat fanatik terhadap olahraga tapak bola ini. Kita semua berharap Leo dan Daniel bisa segera bangkit dari keterpurukan ini kawan-kawan. Malaysia Masters 2026 mungkin berakhir lebih cepat bagi mereka, tapi perjalanan menuju puncak dunia masih sangat panjang. Kegagalan hari ini harus menjadi api penyemangat untuk membuktikan bahwa mereka masih pantas menyandang gelar juara di turnamen berikutnya. Setuju sekali, kita tetap harus memberikan dukungan penuh kepada pahlawan bulu tangkis kita ini. Tidak ada atlet yang selalu menang di setiap pertandingan kawan-kawan. Yang terpenting adalah bagaimana mereka belajar dari kekalahan dan kembali lebih kuat dari sebelumnya. Hu Keiwan dan Lin Xiangyi memang bermain bagus, tapi Leo dan Daniel tetap punya kualitas juara. Persaingan di sektor ganda putra memang selalu menjadi yang paling sengit di dunia BWF kawan-kawan. Leo dan Daniel harus benar-benar memanfaatkan waktu 2 minggu ke depan untuk mengasah kembali insting membunuh mereka di depan net dan smash keras dari garis belakang demi hasil maksimal di Indonesia Open mendatang. Semoga di Istora Senayan nanti kita bisa melihat Leo dan Daniel yang berbeda kawan-kawan. Leo dan Daniel yang haus akan kemenangan dan bermain tanpa beban sedikit pun. Kita rindu melihat selebrasi kemenangan mereka yang penuh energi dan semangat juang yang tinggi seperti yang sering mereka tunjukkan sebelumnya. Jangan lupa untuk terus memberikan komentar dukungan kalian di bawah ya Sobat Badminton. Apakah kalian setuju dengan pernyataan Daniel soal kesalahan sendiri sebagai biang kerok utama kekalahan mereka kali ini? Sampaikan pendapat kalian dengan sopan dan mari kita berdiskusi dengan sehat di kolom komentar kawan-kawan. Jangan lupa juga untuk klik tombol suka dan berlangganan agar tidak ketinggalan berita terbaru seputar dunia bulu tangkis yang selalu kami sajikan setiap harinya hanya untuk kalian semua. Akhir kata, perjuangan Leo dan Daniel di Malaysia Masters memang terhenti, tapi semangat kita tetap membara. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya kawan-kawan. Tetap semangat dan salam olahraga. Mari kita nantikan kebangkitan ganda putra Indonesia di turnamen selanjutnya yang pastinya akan jauh lebih seru. Hidup bulu tangkis Indonesia dan sampai bertemu kembali kawan-kawan semua. Salam olahraga kawan-kawan, sukses selalu untuk Leo dan Daniel. Sampai jumpa lagi.
Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit so Hebat di lapangan, Putri Kusumawardhani kini resmi naik pangkat jadi Bribtu karena prestasi dunianya yang luar biasa mengharumkan nama bangsa Indonesia. Berita ini datang dari salah satu atlet tunggal putri terbaik yang dimiliki bangsa ini, yaitu Putri Kusumawardhani. Beliau baru saja mendapatkan sebuah kejutan yang sangat luar biasa dari Kepolisian Daerah Metro Jaya. Ini bukan sekadar penghargaan biasa, melainkan sebuah pengakuan atas dedikasi tanpa batas yang telah ia tunjukkan selama ini. Wah, ini benar-benar kabar yang membahagiakan untuk kita semua. Jadi, dari pangkat Brigadir Polisi 2 atau Bribda, Putri Kusumawardhani kini resmi menyandang pangkat baru, yaitu Brigadir Polisi 1 atau Bribtu. Kenaikan pangkat luar biasa ini adalah sebuah bentuk penghormatan langsung dari Kepolisian Daerah Metro Jaya. Mereka melihat bagaimana Putri tidak hanya berjuang menjaga keamanan negara, tetapi juga mengharumkan nama bangsa di panggung olahraga internasional. Tepat sekali. Direktorat Samapta Kepolisian Daerah Metro Jaya bahkan secara khusus memberikan pernyataan resmi. Mereka menegaskan bahwa sosok Brigadir Polisi 1 Putri Kusumawardhani adalah contoh nyata dari seorang abdi negara yang paripurna. Penghargaan ini adalah bukti sah bahwa kerja keras, kedisiplinan, dan pengabdian yang tulus dapat berjalan beriringan dengan sangat indah. Tugas berat sebagai anggota kepolisian nyatanya tidak menghalangi langkahnya untuk meraih prestasi gemilang di kancah global. Aku sangat setuju. Bayangkan saja, membagi waktu antara latihan fisik yang sangat berat sebagai atlet elit bulu tangkis dan menjalankan tugas negara sebagai polisi tentu bukan perkara yang mudah. Namun, Putri berhasil membuktikan bahwa dengan tekad yang kuat, semuanya menjadi mungkin. Harapan dari Kepolisian Daerah Metro Jaya sangat jelas. Mereka ingin momen ini menjadi motivasi tambahan bagi Putri untuk terus memberikan dedikasi terbaiknya di masa depan. Tidak hanya itu saja, pihak kepolisian juga berharap kisah inspiratif dari Putri ini mampu menyalakan semangat generasi muda Indonesia. Mereka ingin pemuda dan pemudi kita melihat bahwa prestasi di tingkat dunia bukanlah hal yang mustahil untuk diraih. Seperti pesan mendalam yang disampaikan oleh kepolisian, prestasi adalah sebuah kehormatan, dan kehormatan itu sendiri adalah amanah besar untuk terus mengabdi kepada nusa dan bangsa dengan sepenuh hati. Sungguh pesan yang sangat menyentuh. Dan kalau kita melihat reaksi langsung dari Putri, kita bisa merasakan betapa bersyukurnya ia atas penghargaan ini. Pada hari Senin, tanggal 18 Mei, ia membagikan rasa syukurnya melalui akun Instagram pribadinya. Dengan tulus, ia menuliskan ucapan syukur Alhamdulillah karena pangkat barunya kini telah resmi ia sandang. Kebahagiaan ini tentu menjadi suntikan moral yang sangat berharga bagi perjalanan karirnya. Betul sekali. Apalagi kalau kita kilas balik pada rentetan prestasi luar biasa yang baru saja ia ukir bersama Tim Nasional Indonesia. Belum lama ini, Putri menjadi salah satu ujung tombak yang sukses membawa tim Uber Indonesia melangkah hingga ke babak semifinal pada ajang bergengsi Piala Uber tahun 2026. Pencapaian ini tentu saja membuat seluruh rakyat Indonesia bersorak kegirangan. Ya, meskipun pada babak 4 besar perjalanan mereka harus dihentikan oleh tim tangguh dari Korea, perjuangan mereka patut mendapatkan tepuk tangan. Mereka berhasil membawa pulang medali perunggu yang sangat berharga. Semangat juang pantang menyerah yang ditunjukkan oleh Putri dan kawan-kawan di lapangan benar-benar mencerminkan jiwa kesatria sejati. Hasil tersebut membuktikan bahwa tim bulu tangkis putri kita masih menjadi salah satu kekuatan besar yang diperhitungkan. Prestasinya tidak berhenti sampai di situ saja. Jangan lupa bahwa atlet kebanggaan kita ini juga merupakan peraih medali perunggu pada ajang kejuaraan dunia tahun 2025. Itu adalah salah satu panggung terbesar dan tersulit dalam kalender bulu tangkis dunia, dan ia berhasil berdiri di podium kehormatan. Konsistensi permainannya sungguh patut diacungi jempol. Ia membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar bintang kejora yang bersinar sesaat, melainkan talenta yang terus berkembang. Konsistensi itu juga terlihat jelas dari koleksi gelar juara turnamen Federasi Bulu Tangkis Dunia yang telah ia kumpulkan. Sejauh ini, Putri Kusumawardhani sudah mengantongi 3 gelar juara yang sangat prestisius. Gelar pertamanya ia raih di turnamen Spain Masters pada tahun 2021. Kemenangan tersebut menjadi titik tolak kebangkitan karirnya di level senior dan membuka mata dunia akan bakat besarnya. Benar sekali. Momentum itu kemudian ia lanjutkan dengan sangat cemerlang pada tahun berikutnya. Ia sukses merengkuh gelar juara di turnamen Orleans Master pada tahun 2022. Dan yang paling segar dalam ingatan kita, ia kembali membuktikan tajinya dengan keluar sebagai juara pada turnamen Korea Masters tahun 2024. Deretan gelar juara ini menjadi bukti bahwa kualitas permainannya terus meningkat dari waktu ke waktu. Sungguh sebuah perjalanan karir yang sangat menginspirasi.
Dengan kenaikan pangkat baru ini, kita berharap langkah Putri ke depan akan semakin ringan. Kita semua menantikan aksi-aksi memukaunya di turnamen-turnamen besar selanjutnya. Semoga ia terus diberikan kesehatan, kekuatan, dan semangat juang yang tidak pernah padam untuk terus mengibarkan bendera merah putih di puncak tertinggi. Mari kita terus berikan dukungan untuk pahlawan olahraga kita ini. Perjalanan masih panjang dan aku yakin masih banyak medali yang akan ia bawa pulang ke tanah air. Terima kasih sudah setia mendengarkan obrolan seru kita hari ini. Jangan lupa untuk terus memantau perkembangan terbaru dari dunia bulu tangkis hanya di saluran ini. Sampai jumpa di kabar mengembirakan selanjutnya dan salam olahraga. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed 'em. If you